Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Dr. Ibnu Soleh MA MPI, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Bligo, yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah Bligo, yang kami hormati Kepala SMK Muhammadiyah Bligo Bapak Lukman Hakim SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Muhammadiyah Bligo, serta teman-teman panitia dan siswa-siswi SMK Muhammadiyah Bligo yang kami sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara tablik akbar ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk para donatur yang telah membantu kegiatan hari ini, dari pimpinan cabang Muhammadiyah Bligo, dari BTM Bligo, dari pimpinan cabang Aisyah Bligo, dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bligo, dari Bayu Telkomsel, Raja Print, Snack Buwim, Iva Snack, Fotokopi Barokah, Fotokopi Elzara, Fevi Laundry, Agen Sosis Feni, Apotek Kota Batik, Apotek Krista Farma, Apotek Gusma, Apotek Jatilondo, Apotek Simbang, Apotek Manggana, Apotek Tegar, dan KHM Desain. Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pembukaan tablik akbar. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga laporan ketua panitia, acara yang keempat sambutan, acara yang kelima acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Nuro Askia Rahma beserta penerjemahnya Zelda Zabrina. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi wa rasul.
berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan berbaikilah berhubungan di antara sesamamu. Dan tetaplah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka kepadanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mandiri sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman kepada sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya yang ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nurul Askia Rahma dan Zelda Sabrina. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala. Acara yang ketiga, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Sinta Neliana. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Dr. Ibnu Soleh MA MPI, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Bligo, yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah Bligo, yang kami hormati Kepala SMK Muhammadiyah Bligo Bapak Lukman Hakim SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Muhammadiyah Bligo serta siswa dan siswi SMK Muhammadiyah Bligo yang kami sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara tabligh akbar ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Sinta Neliana selaku Ketua Panitia acara tabligh akbar mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang mengizinkan dan membantu mensukseskan acara tersebut, dan terima kasih kepada Ustadz Dr. Ibnu Soleh MA MPI yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu dengan kami. Acara ini adalah acara tabligh akbar yang merupakan program kerja dari bidang KDI Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMK Muhammadiyah Bligo dan juga hasil rapat gabungan antara Ikatan Pelajar Muhammadiyah, PMR, dan HW. Kali ini kita mengambil tema Jalin Silaturahmi di Hari yang Suci Menuju Semuflik Bersinergi. Acara ini dihadiri oleh warga SMK Muhammadiyah Bligo dan pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah dari SMP Muhammadiyah Bligo dan SMP Muhammadiyah Pekajangan. Semuanya sekitar 900 orang. Acara ini terselenggara berkat kerjasama dan bantuan dari Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah Bligo, pimpinan cabang Muhammadiyah Bligo, BTM Bligo, pimpinan cabang Aisyah Bligo, pimpinan cabang IPM Bligo, Apotik Kota Batik, Apotik Rista Farma, Apotik Gusma, Apotik Jatilondo, Apotik Simbang, Apotik Manggana, Apotik Tegar, Raja Print,
BU Telkomsel, Snack Buim, Iva Snack, Fotokopi Barokah, Fotokopi Elzara, Fotokopi Leo, Jasmine Toko Kita, Fevi Laundry, Agen Sosis Feni, dan KHM Design. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam acara ini terdapat kekurangan, saya mewakili teman-teman panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sinta Neliana atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dari Bapak Lukman Hakim SPD selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Bligo. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat saudara kami Ustadz Dr. Ibnu Soleh, selamat datang kembali di SMK Muhammadiyah Bligo. Yang kami hormati ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah Bligo. Yang kami hormati ibunda dari pimpinan cabang Aisyah Bligo. Yang kami banggakan guru dan karyawan SMK Muhammadiyah Bligo serta anak-anak semua, termasuk tamu undangan dari pimpinan ranting IPM SMP Muhammadiyah Bligo dan SMP Muhammadiyah Pekajangan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara halal bihalal dan tablik akbar yang insya Allah dan kita terus berdoa moga-moga setiap langkah kita, setiap aktivitas kita di dalam kegiatan ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Kita berdoa moga-moga bisa menjalankan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak, Ibu dan anak-anak semua yang kami banggakan, sebelum Pak Maman menyampaikan beberapa hal, perlu kami sampaikan terlebih dahulu. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat segenap panitia kegiatan ini. Aplaus yang meriah. Ini perlu kami sampaikan ini bagi pimpinan cabang dan pimpinan Aisyah, bahwa seluruh kegiatan ini penggagasnya dari anak-anak semua. Bahkan 2 hari kemarin Pak Maman baru tahu yang nanti ngasih sambutan itu ada paharnya. Pak Maman nanti besok ngasih sambutan ya? Ya, yang ngasih sambutan siapa lagi Mbak? Nanti ada Pak Har sudah ditembung. Cabang juga diundang? Iya. Saya taunya apa? Pada waktu mengusulkan kegiatan ini, yang saya baca pada waktu proposal tidak ada biaya dari sekolahan, adanya donatur, tulisannya seperti itu, Dok. Lah ini nanti uangnya dari mana? Biar kami usaha, Pak. Dan perlu kami sampaikan juga ini bapak-bapak, penggeraknya banyaknya IPM-nya itu perempuan, ada laki-lakinya tapi paling banyak perempuan. Bahkan anak-anakku semua yang laki-laki, perlu diketahui teman-teman kalian yang tadi di depan itu tadi malam 2:30 masih notoni karpet. Saya lihat CCTV kok orangnya pada jalan-jalan enggak pada tidur. Ini tak WA, Mas kok enggak istirahat? Ya Pak, kurang sedikit.
itu rata-rata sampai malam. Hati kecil sebagai seorang guru terkadang kasihan, tetapi sisi yang lain saya bangga bahwa kalian lebih mandiri dan bertanggung jawab. Aplaus buat mereka. Harapan kami anak-anak semua, soft skill yang pernah diajarkan di SMK Muhammadiyah Bliko itu bisa menginspirasi. Kalau hari ini kita tidak bisa berbuat baik, minimal kita tidak berbuat jahat. Kalau hari ini kita masih bisa memengaruhi satu orang, dua orang, itu lebih baik daripada memengaruhi hal yang tidak baik beberapa orang. Oleh karena itu anak-anak semua, di kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Moga-moga pelaksanaan ini menjadi barokah bagi kita semuanya. Amin. Yang kedua anak-anak semua, perlu kami sampaikan juga ini kepada Pak Har dan Pak Wid selaku koordinator di Dikdasmen. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Bliko hari ini. Yang tadi pertama sudah melaksanakan upacara bendera dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang seyogyanya jatuh pada tanggal 2. Tapi diminta untuk diperingati hari ini. Kedua tadi pemberian hadiah. Yang ketiga tablik akbar. Yang keempat nanti habis ini ada beberapa pertemuan dengan orang tua bagi orang anak-anak yang berprestasi yang tadi pagi sudah diberikan piala di lapangan. Selain itu perlu kami sampaikan juga bahwa hari ini selain anak-anak IPM, kami sampaikan terima kasih juga kepada anak-anak jurnalistik, anak HW, anak PMR yang bersinergi satu dengan yang lainnya. Karena memang salah satu kekuatan di dunia pendidikan diagung-agungkan sekarang adalah salah satunya adalah pembelajaran 4C. Di mana 4C itu ada satu C, yaitu kolaborasi. Hari ini kami acungi jempol kepada kalian semua yang bisa berkolaborasi dengan unit-unit yang lain. Moga-moga kerjasama ini tidak berhenti di sekolahan saja, tetapi bisa berkolaborasi nanti ketika kalian lulus dari SMK Muhammadiyah Bliko. Itu kiranya yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lukman Hakim yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua dari pimpinan cabang Muhammadiyah Bliko kepada Bapak Suharyanto Zaidun, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ustadz Dr. Haji Ibnu Sholeh MA MPI yang terhormat, Bapak-bapak dari PCM Bliko yang hadir pada hari ini, yang kami hormati Ibu dari PCA Pimpinan Cabang Aisyah Bliko yang hadir pada hari ini, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Bliko beserta Dewan Guru semuanya yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang kami hormati dan kami banggakan. Tidak ketinggalan anak-anakku semuanya, anak-anak yang baik, insya Allah kalian kami banggakan. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah SWT.
Pertama-tama marilah kita sejenak menundukkan mata hati kita seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan di antara kita dalam acara halal bihalal dan pengajian akbar yang nanti insya Allah akan diisi oleh beliau Ustadz Dr. Haji Ibnu Sholeh MA MPI. Beliau adalah mubalik yang tiada istirahatnya, yang selalu mengisi di mana tempat berada. Bahkan di sekolah kita ini juga tidak hanya kali ini, tapi sudah berkali-kali. Oleh karena itu kami pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih Pak Ustadz Sholeh yang telah memperhatikan di cabang kami. Beliau selalu aktif dan bekerja sama dengan baik. Bapak Ibu saudara sekalian dan anak-anakku yang dihormati, selanjutnya salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta sanak keluarganya, para sahabatnya, umatnya di seluruh dunia, termasuk kita yang ada di majelis ini. Allahumma amin. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang telah membimbing anak-anak kami, yaitu anak-anak IPM, anak HW dan PMR yang telah menyelenggarakan acara seperti ini yang luar biasa. Waktu anak-anak IPM datang ke rumah kami, saya menyambut gembira, acung jempol, luar biasa. Karena apa anak-anak sekalian? Bahwa IPM, HW dan mestinya tambah satu lagi tapak suci, itu adalah ortum yang dipersiapkan sebagai kader Muhammadiyah. Nanti adalah Anda sekalian sebagai penerus perjuangan kita. Oleh karena itu pada kesempatan ini kalian bukan dibuat payah oleh Bapak Ibu Guru, bukan, tetapi kalian dilatih untuk nantinya bisa menerapkan kegiatan dalam berorganisasi, terjun di masyarakat. Kalian sudah terbiasa dengan baik. Itulah kami yang merasa gembira dan bangga bahwa kalian kali ini sedang dilatih sebenarnya. Pak Maman dan teman-teman hanya dari jauh, tapi kalian sudah berkreasi mengadakan acara seperti ini. Oleh karena itu pas sesuai dengan fungsi pendidikan Muhammadiyah anak-anakku. Yang pertama menjadi pusat pendidikan Muhammadiyah yang bermutu unggul. Sekolah kita insya Allah salah satu diantaranya sekolah-sekolah yang unggul. Karena apa anak-anakku? Sekolah Muhammadiyah punya kelebihan dari sekolah yang lain. Di samping 8 standar pendidikan nasional, ada tambahan 1 lagi standar keislaman, kemuhammadiyahan, bahasa Arab dan bahasa Inggris yang disingkat Ismu Baris. Kemudian fungsi yang kedua adalah pusat perkaderan. Seperti halnya tadi saya sampaikan, kalian ini sedang dikader. Kemudian yang ketiga, pusat dakwah. Ya, pada hari ini juga kalian melaksanakan dakwah ini. Tabligh akbar yang nanti insya Allah akan diisi oleh Bapak Doktor. Dan yang keempat adalah sebagai pelayanan dalam rangka mencerdaskan kehidupan umat manusia. Itulah 4 fungsi pendidikan Muhammadiyah. Anak-anakku, senyampang masih bulan Syawal, saya ingin mengingatkan pada kalian, adakah kalian yang belum bersujud meminta maaf kepada kedua orang tua? Ada? Siapa yang sudah meminta maaf dengan kedua orang tua? Ngacung? Yang tidak ngacung berarti belum minta maaf sama orang tua. Ya, terima kasih.
anak-anakku, kalian berhak dan harus menghormati kedua orang tua, utamanya ibu. Dalam kesempatan ini akan kami sampaikan, ada 5 air yang diberikan oleh ibu yang sampai kapanpun kalian tidak bisa menebusnya, tidak bisa menggantinya. Yang pertama adalah air ketuban, yaitu air di dalam perut ibumu. Tanpa itu kalian tidak bisa lahir. Bahkan ketika dokter Pak Ibnu ya, Pak Dokter, ketika Pak Dokter menanyakan ibu, kondisi ibu lemah, maka dalam kandungan ini hanya ada satu pilihan, yang selamat apa ibu atau bayi ibu. Saya yakin ibumu akan menjawab, anakku saja yang selamat. Luar biasa perjuangan ibumu, rela berkorban untuk kalian. Oleh karena itu, tadi saya tanyakan, sudahkah kalian bersujud kepada ibumu? Yang kedua, anak-anakku, air darah. Betapa luar biasa ibumu melahirkan kalian, mengeluarkan darah yang begitu banyak demi keselamatan kalian. Tiada tergantikan. Yang ketiga, air susu ibu. Bukan air susu sapi ya, air susu ibu. Nek susu sapi gampang, saben pagi 4.000 satu kantong. Tetapi air susu ibu yang sangat-sangat bermanfaat bagi kalian. Kalian bisa sehat, bisa jadi anak yang cerdas karena dibekali ASI, air susu ibu. Tiada terbilang jumlahnya dan tiada terhitung dan tiada bisa ditebus oleh apapun. Yang keempat, air keringat. Air keringat ibu di dalam membela kalian sejak kecil sampai kalian seperti ini. Ibumu kemeringet nyambut gawe, ngeladeni kalian, memasak, mencuci. Kadangkala kalian masih kecil menangis, ibumu lari-lari. Luar biasa perjuangan seorang ibu. Makanya sangat-sangat disayangkan, Allah akan murka kalau kalian tidak berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang kelima adalah air mata ibu. Air mata ibu berlinang, bercucuran ketika malam hari bangun mendoakan kalian. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh ataupun solihah. Jadikanlah anakku anak yang pinter, anak yang dihormati sesama yang lain, tidak dihina. Betapapun saya bekerja seperti ini, tetapi anak aku biar sama dengan yang lain. Ibumu menangis malam hari. Makanya saya sangat menyayangkan barangkali anak-anak mendengar temannya membacakan ayat suci Al-Quran dengan bagus seperti itu, kalian nyautnya Allah tapi sinis, kurang pas ya. Kalau Allah bagus, Allah tapi nek wis guyu, berarti ngenyek. Allah akan murka sama kalian. Jadi anak-anakku semuanya, jadilah anak yang terbaik sesuai dengan harapan orang tua kalian. Kalian setiap hari mesti mendoakan Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba dibacakan bersama-sama. Ya, jangan lupa. Ada saya pernah mendengar Pak Kiai menyampaikan setiap berdoa itu minimal 5 kali. Ojo pisan tok, nek pisan kamu masih durhaka. 5 kali. Ada yang seperti itu. Saking harus tawaduknya kepada kedua orang tua.
Itulah anak-anakku semuanya, sedikit sambutan kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Bligo menyampaikan selamat kepada panitia dan juga kepada Bapak Ibu Guru atas bimbingannya. Mudah-mudahan acara ini insya Allah banyak bermanfaat, dan utamanya kepada Bapak Ustadz Dr. Haji Ibnu Soleh MA MPI yang telah berkenan hadir mengisi acara pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kalian semuanya. Allahumma amin. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suharyanto Saidun atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibnu Soleh. Kepada Ustadz Ibnu Soleh kami persilakan. Informasi untuk teman-teman, jangan lupa untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ibnu Soleh, karena nanti di akhir acara ada pertanyaan yang harus kalian jawab, dan yang bisa menjawabnya akan mendapatkan door prize. Terima kasih. Silakan Pak Ibnu Soleh. Pendidikan Dasar Menengah PCM Bligo, dan yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya sayangi, adik-adik siswa-siswi SMP Muhammadiyah Pekajangan dan SMP Muhammadiyah Bligo. Begitu juga adik-adik siswa-siswi SMK Muhammadiyah Bligo. Mana yang Pekajangan coba? Ada yang dari SMP Muhammadiyah Pekajangan? Ada? Masih ingat saya apa enggak? Yang dari Pekajangan masih ingat saya enggak? Enggak ingat? Ramadan saya hadir di SMP Muhammadiyah Pekajangan dengan membawa 7 pesan, yaitu kebiasaan-kebiasaan orang sukses. Maka mudah-mudahan itu masih bisa diingat dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Baik, anak-anakku, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian di mana-mana sudah ikut halal bihalal, betul? Ada halal bihalal keluarga. Siapa yang sudah ikut halal bihalal keluarga? Belum. Berarti nggak punya keluarga. Halal bihalal dengan tetangga sudah ikut? Ikut. Halal bihalal RT, halal bihalal teman ngaji, halal bihalal teman sekelas, halal bihalal teman sesekolah, halal bihalal dengan bapak ibu guru, halal bihalal dengan mantan guru TK. Maka saya ingin mengupas ya
ingin mengupas masalah ini dari berbagai macam pandangan. Kaitannya dengan apa Idul Fitri? Karena ini berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Coba saya mau tanya juga ini sebelum dilanjut. Siapa yang kemarin Idul Fitri main mercon? Ngacung. 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 Siapa yang Idul Fitri masih main mercon? Ngacung. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada? Oh ada. Kamu main apa yang jualan mercon? Ya sudah. Besok lagi jangan ikut-ikutan main-mainan yang membahayakan diri sendiri, apalagi sampai membahayakan orang lain. Yang kedua, siapa yang sawalan ikut nerbangkan balon? Nggak ada. Yang anak laki-laki? Nggak ada juga. Alhamdulillah. Nih, adik-adik dengerin. Ramadan yang sudah meninggalkan kita, atau orang mengatakan kita sebetulnya yang sudah meninggalkan Ramadan. Ada dua. Ini guru bahasa Indonesia nanti yang bisa menjelaskan detailnya. Ya, ada kalimat pasif, ada yang aktif. Ramadan sudah meninggalkan kita, apa kita yang sudah meninggalkan Ramadan dari awal? Halo? Kenapa? Karena ada di antara umat ini yang sejak dari awal Ramadan gak peduli dengan Ramadan. Dia ikut sahur, dia ikut buka, tapi dia tidak puasa. Insya Allah kalau siswa-siswi SMP Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah tidak seperti itu. Insya Allah. Tapi semua orang kalau sudah Idul Fitri kepingin ikut merayakan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Yang puasa jelas, karena itu hari kemenangan. Itu Id berarti kita ya'udu, kita kembali kita boleh melakukan apa yang dilarang oleh Allah selama bulan puasa Ramadan di siang hari. Apalagi mereka yang puasa, mereka yang tilawah Quran, mereka yang tadarus, mereka yang taraweh, begitu akhir Ramadan, Masya Allah. Tapi bagi mereka yang tidak puasa, bagi mereka yang tidak taraweh, bagi mereka yang tidak tadarus, ternyata mereka juga ingin merayakan Idul Fitri. Maka di sini ada 3 istilah. Ada 3 istilah berkaitan dengan tradisi. Yang pertama kelompok abangan. Ini kelompok abangan di sini ada enggak? Kelompok abangan ada enggak? Kelompok abangan biasanya Idul Fitri identik dengan Lebaran. Maka orang sering mengucapkan selamat hari Lebaran. Ini biasanya dipakai oleh orang-orang abangan. Kenapa? Dari kata lebar. Lebar itu bahasa Jawa, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah selesainya satu ritual. Ini kelompok abangan. Maka orang-orang semacam ini dari awal puasa sudah pingin cepet-cepet Lebaran. Betul apa tidak? Siapa yang dari awal puasa kemarin sudah pingin cepet Lebaran? Lagi-lagi tanya kapan Lebarannya?
Tanya lagi kapan lebarannya. Sekarang puasanya sudah yang keberapa? Kenapa? Pingin cepet lebaran. Supaya apa? Hidupnya tidak terbebani oleh kewajiban puasa. Maka orang-orang yang semacam ini kemudian akhir Ramadan pun bukan berkurang berat badannya, tapi bertambah lebar. Maka disebut lebaran. Lebaran. Sholat enggak, puasa enggak, taraweh enggak, tadarus enggak, tapi pingin lebaran. Kenapa pingin cepet? Karena dia hidupnya susah selama Ramadan. Berharap ketika Ramadan selesai, hidupnya menjadi bebas, bebas-bebasnya. Kenapa susah? Karena dia nggak bisa bermain dengan setan. Kenapa tidak main dengan setan? Karena kata Nabi, ketika Ramadan tiba, maka setan dibelenggu. Sehingga orang-orang semacam ini kepingin cepat selesai puasanya dan kepingin cepat merayakan lebaran. Ini berbeda dengan kaum santri. Kaum santri itu Idul Fitri dimaknai dengan Syawalan. Maka bagi kaum santri perayaan Idul Fitri dirayakan dengan proporsional. Apa? Yaitu cukup merayakan 1 hari atau 2 hari dilanjutkan dengan ibadah puasa Syawal. Maka hari raya yang sebetulnya kaum santri adalah hari raya Syawal. Nabi mengatakan, siapa yang puasa 1 bulan Ramadan, kemudian setelah Idul Fitri dilanjutkan dengan puasa Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Nah, siapa yang belum puasa Syawal ngacung? Siapa yang belum puasa Syawal ngacung? Ngacung saja nggak berani. Ada door prize loh. Ya Mbak ya, ada door prize ya. Coba saya tanya, ini ada door prize, udah disepakati sama panitia. Siapa yang belum puasa Syawal ngacung? Oh, jadi banyak kan? Nanti door prize-nya nggak cukup. Loh, kenapa Syawal? Nih adik-adik perhatikan, hari rayanya orang Islam itu ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha disebut hari raya kurban, hari raya besar. Idul Fitri disebut hari raya kecil. Maka yang disembelih pitik, ya kan? Idul Fitri yang disembelih ayam, Idul Adha yang disembelih, ngomong kambing kok menghadap sini. Idul Adha yang disembelih sapi, Idul Adha yang disembelih kerbau. Idul Fitri hanya 1 hari untuk apa? Ngucap taqabbalallah minna wa minkum wa kullu am wa antum bi khairin. Itu Idul Fitri. Maka kaum santri merayakan proporsional, nggak berlebihan, ngerti ilmunya, seimbang mewujudkannya. Sehingga apa? Takbirannya saja berbeda. Takbiran Idul Fitri dengan takbiran Idul Adha berbeda. Ayo, waktu takbiran Idul Fitri, waktunya mulai kapan sampai kapan? Yang bisa jawab, ada hadiah dari saya. Langsung berdiri, ya. Ustadz, saya jawab. Kemudian kasihkan jawabannya, kalau benar ada hadiah dari saya. Ayo. Kalau Idul Fitri takbiran mulai kapan, selesainya kapan? Ya, kalau cuman suara tanpa rupa, nanti dikira makhluk halus.
Siapa yang berani jawab? Kalau nggak ada yang berani, saya jawab. Idul Fitri nggak berani maju percuma, harus berani maju. Ibu gurunya, iya, ini yang kalem-kalem begini. Sini. Ini kader, ini calon pemimpin tuh harus begini. Coba Mas, jawab pertanyaannya. Idul Fitri perintah takbiran, walitukabbirullah ala ma adakum. Itu mulai kapan dan selesainya kapan? Dimulai sejak terbenamnya matahari, selesai sejak pas sholat id. Terbenamnya matahari, selesainya ketika sholat id akan dimulai, begitu ya? Itu takbir Idul Fitri. Takbir Idul Adha sejak kapan sampai kapan? Terbenamnya matahari sampai pemotongan hewan. Terbenamnya matahari sampai pemotongan hewan. Artinya sejak tanggal 10 Dzulhijjah sampai berakhirnya hari tasyrik. Maka berbeda, Idul Fitri dianggap hari raya kecil, tapi orang Indonesia norak. Kalau Idul Fitri justru membesar-besarkan hari rayanya. Akhirnya apa? Habislah apa yang dia dapatkan selama bulan Ramadan. Habis hanya dalam satu hari. Pada waktu itu semua banyak dilanggar, termasuk dalam acara halal bihalal. Kamu mau minta hadiah apa? Ngomong. Uang, katanya. Saya kasih uang sesuai dengan jawaban yang benar. Saya nggak melihat berapa yang saya ambil. Ternyata 100.000. Terima ya. Makasih ya. Belajar yang rajin. Nggak boleh beli mercon, awas ya, nggak boleh beli mercon ya. Jadi adik-adik, kita harus sesuai dengan apa? Dengan pemahaman kaum santri. Maka santri kalau Idul Fitri nggak begitu ya heboh dan hura-hura merayakan, enggak. Beda dengan Idul Adha. Sehingga tadi betul jawabannya ya. Memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan takbir Idul Fitri itu dimulai sejak kita keluar menuju tempat sholat id sampai kemudian sholat dilaksanakan. Ada pendapat yang kedua, sejak terbenamnya matahari, yaitu habis maghrib sampai dengan menjelang sholat id. Maka adik-adik ya, keliru ketika kita merayakan Idul Fitri justru dengan apa? Dengan dana yang besar. Padahal ini hari raya kecil. Maka banyak orang yang ketika merayakan Idul Fitri dengan dana yang besar, Idul Adha nggak bisa kurban. Tapi ada orang-orang yang merayakan Idul Fitri biasa-biasa saja karena dananya disiapkan untuk merayakan Idul Kurban. Itu pandangan santri. Pandangan priayi beda lagi. Bukan lebaran, bukan syawalan, tapi pandangan para priayi itu halal bihalal. Silaturahmi intinya begitu. Maka sudah menjadi tradisi, Pak. Padahal silaturahmi itu kapan saja waktunya. Tidak terikat oleh apa momen-momen tertentu. Tapi boleh, yang penting tidak ada maksiat. Sebab kemarin ada halal bihalal K-popers Pekalongan. Ayo, siapa yang ikut? Pak Har izin melaporkan, Pak Har. Ada halal bihalal isinya joget-jogetan, Pak Har. Itu dikenal dengan komunitas K-popers, betul ya? Betul ya? Iya. Siapa yang ikut? Itu di hotel mana? Kok kamu hafal ya?
Maka perlu kita kembali kepada pemahaman apa? Pemahaman syariah. Bukan pemahaman simbah, apalagi pemahaman penjajah. Yang suka hura-hura yang pesta itu peninggalan penjajah. Yang suka dengan tradisi-tradisi yang kadang menyimpang, itu peninggalan simbah-simbah. Yang harus kita ikuti peninggalan syariah. Maka Bapak Ibu, Idul Fitri itu disimbolkan dengan kupat. Kupat. Siapa yang kemarin di rumahnya ada kupat ngacung? Sudah habis apa masih ada? Habis. Siapa yang lontong? Itu makanan yang paling lucu itu. Cak lontong gitu. Saudara sekalian dan adik-adik yang dirahmati Allah, kupat itu dalam istilah Jawa kita disuruh mengaku kelepatan. Kupat itu berarti kita mengaku salah. Sebab banyak orang itu nggak mau mengaku salah, tapi suka menyalahkan orang lain. Betul apa tidak? Kupat itu sudutnya ada berapa? Kupat itu sudutnya ada 4, maka kupat itu lelaku papat. Ngerti lelaku papat? Orang kalau Idul Fitri menikmati ketupat sayur, kemudian filosofinya dia harus melakukan 4 hal pada saat Idul Fitri. Karena ada 4 sudut di dalam bentuk kupat. Satu apa kalau Idul Fitri? Walitukabbirullah ala mahadakum. Menggemakan takbir. Allahu Akbar. Bareng-bareng. Terus. Sebentar, ini Islam bukan sih disuruh takbir kok dengar. Ini dari sekolah mana? Kanisius? Diajak takbir gak bunyi. Ya, kata Allah apa? Ketika selesai puasanya, maka agungkan Allah. Walitukabbirullah. Itu lelaku yang pertama ketika menjelang Idul Fitri. Takbir, ya. Walitukabbirullah ala ma'adakum. Sehingga apa? Kita harus menyadari bahwa kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu membanggakan diri, tidak perlu membusungkan dada, dan tidak perlu ijab binafsi, bangga dengan prestasi sendiri. Biarlah orang lain yang menilai. Yang kedua, lelaku yang kedua. Lelaku yang kedua adalah apa? Mengeluarkan zakat sebelum sholat Id. Maka Idul Fitri itu lelaku papat. Yang ketiga apa? Sholat Id. Siapa yang kemarin sholat Idnya 4 rakaat ngacung? Siapa yang sholat Idnya 4 rakaat ngacung? Siapa yang sholat Idnya 1 kali takbir? Ada. Allahu Akbar. Imamnya 5 kali 7 kali. Allahu Akbar. Dia sekali. Kenapa? Ngantuk. Malamnya begadang, malamnya takbiran. Tapi yang takbiran apa? Yang takbiran sound systemnya pakai kaset, dianya main game. Betul? Loh kok betul? Jadi lelaku papat itu yang terakhir silaturahim. Yang sekarang sedang kita lakukan silaturahim. Ya? Maka ini harus ada pada orang yang merayakan Idul Fitri. Tapi tidak mesti ada pada orang yang merayakan Lebaran. Semua orang bisa merayakan Lebaran, tapi tidak semua orang bisa mengikuti Syawalan. Kenapa? Karena cara pandangnya memang sudah
berbeda. Oleh karenanya adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kalau kamu punya guru, kamu sekarang sudah SMP ya, ini SMP juga ya. Dulu punya guru nggak waktu TK, waktu PAUD? Punya guru nggak waktu SD? Punya, sudah ke rumahnya apa belum? Sombong amat. Padahal guru-guru itu yang meletakkan dasar pendidikan. Sekarang di jenjang selanjutnya, maka kamu akan nyambung silaturahminya. Kalau selesai SMP Muhammadiyah, lanjut masuk SMK Muhammadiyah, nyambung terus silaturahminya. Kamu lihat fasilitasnya coba, ya, fasilitasnya sudah komplit, ya, sarana prasaranya sudah komplit, bengkelnya sudah komplit, prestasi SMK-nya sudah luar biasa. Maka kamu tinggal selangkah selesai dari SMP Muhammadiyah, lanjut ke SMK Muhammad untuk menjaga Setuju? Yang keras. Setuju? Kalau pakai setuju berarti setuju banget. Setuju? Setuju. Ulangi. Setuju? Bagus. Nggak usah nunggu lulus, daftar duluan nggak apa-apa. Yang penting namanya sudah tercatat sebagai calon siswa-siswi SMK Muhammadiyah Bligo. Nah, caranya bagaimana? Kaum santri ya, yang bisa memaknai Idul Fitri dengan Syawwalan itu di dalam menerapkan perintah agama. Yang pertama, perhatikan nih, yang pertama apa? Silman koto'aka, atau wa ahsin man asa'a ilaika. Artinya apa? Sambung orang yang sudah memutuskan silaturahmi dengan kamu. Kamu itu pernah nggak ketika punya temen terus jotaan? Pernah ndak? Pernah jotaan ndak waktu kecil? Jotaan ngerti ndak? Jotaan ndak ngerti? Lah di sini apa Pak istilahnya Pak? Jotaan itu uring-uringan dengan temen yang tadinya akrab, tiba-tiba petal. Itu namanya apa? Tukaran. Oh, tukaran. Saya ngertinya itu tukaran ijolan duit. Pak, tukaran Pak. Iya. Yang pertama silman koto'aka. Karena dikatakan Nabi laisal wasil idang koto'ak, ya, bukanlah orang yang menyambung silaturahmi kalau dia diputus kemudian kamu membalas dengan hal yang serupa. Itu bukan. Ya. Yang kedua, waqtiman haromaka. Kalau kamu punya temen yang bakhil, nggak pernah berbagi sama kamu, kamu yang memulai berbagi. Halo? Kadang-kadang anak-anak kan enggak ya. Lah ngapain ngasih dia aja nggak pernah ngasih ke kita, pret. Pakai pret kan kadang-kadang kan? Iya. Ngapain ngasih dia nggak pernah traktir kita, pret. Ngapain ngajak jajan dia nggak pernah ngajak jajan kita, pret. Padahal perintahnya agama bukan seperti itu. Waqti aman haromaka, kamu kasih hadiah orang yang tidak pernah ngasih hadiah. Kenapa? Karena saling berbagi itu akan menumbuhkan rasa cinta, yaitu tahadu tahabu. Salinglah kalian berbagi, maka akan muncul rasa saling mencintai. Nanti panitia akan berbagi door prize. Nah itu yang tidur di syuting, itu yang tidur. Ya coba kameranya diarahkan ke yang tidur. Ya itu luar biasa. Mengunjungi halal bihalal sampai kecapean. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Wa'arid amman dolamaka. Wa'arid amman dolamaka artinya
kalau ada orang yang berbuat dolim, menyakiti kamu, kamu lebih baik menghindar. Menghindar bukan dalam arti untuk memutuskan silaturahmi. Menghindar supaya kita tidak disakiti. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Sekarang pertanyaan Pak Ustadz ada 2. Yang pertama Pak Ustadz mau tanya, yang jawabannya paling keras nanti akan dapat door prize. Siapa yang pernah disakiti orang temannya sampai sekarang tidak bisa memaafkan? Ngacung. Kok ada yang ngacungnya begini? Setengah berarti setengah disakiti. Ayo, siapa yang pernah disakiti temannya sampai sekarang tidak bisa memaafkan? Ngacung. Jangan orang lain dipaksa ngacung, nanti dia terpaksa. Siapa Pak Guru? Oh, kameramen. Oh, nanti diobati sama Pak Ustadz ya, gratis ya. Karena itu penyakit nanti. Kalau kita tidak bisa memaafkan orang, nanti ujung-ujungnya kena apa? Penyakit apa? Hati. Penyakit hati, penyakit darah tinggi, penyakit ludrek. Kenapa? Kalau lihat orangnya jengkel sendiri, lihat kendaraannya jengkel sendiri, apalagi lihat kelakuannya. Ya, oke, itu pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan kedua. Halo, cowok, kamu harus jadi cowok ya. Artinya bener-bener cowok ya, bukan Laura. Lanang ora wadok ora. Perhatikan cowok, siapa yang pernah menyakiti temannya tapi tidak sadar kalau sedang menyakiti temannya? Ngacung. Membuli, ya, mengejek, bahkan kadang-kadang mencaci, mencemooh, tapi nggak sadar. Bahkan karena nggak sadar, nggak mau minta maaf. Siapa, ada apa enggak? Dari tadi kok kameramen terus? Oh, banyak. Oke, nanti diobati pokoknya. Ya, tadi kan sponsor dari apotik banyak itu. Tapi obatnya enggak di apotik, enggak ada. Ya, obatnya enggak ada di apotik. Baik. Jadi setiap kita, karena kita berkomunikasi, bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain, ada 2 kemungkinan. Kita merasa tersakiti atau tidak sadar omongan kita, perilaku kita itu membuat orang lain sakit hati. Ya, itu akan membuat orang lain sakit hati. Maka yang terbaik adalah saling memaaf. Apa? Saling memaaf. Sehingga ada orang menulis kata-kata yang puitis. Ikuti, kira-kira kata-katanya begini. Ikuti ya. Mau ikut nggak? Ya udah, nanti bilang sama yang jemput saya mau ikut gitu ya. Ya, oke. Kata-katanya puitis. Bisa diikuti? Mau mengikuti? Mau? Insya Allah. Diikuti ya. Begini katanya. Yang paling susah dalam hidup ini belum kompak. Belum kompak. Ayo. Nanti ini kita obatin ya supaya sembuh. Yang paling susah dalam hidup ini adalah ikhlas. Direnungkan dulu. Sudah, kita lanjut. Yang paling sulit dalam hidup ini adalah sabar. Kita lanjut lagi. Jangan diikuti yang itunya. Ya. Yang paling susah sudah, yang paling sulit sudah.
Yang paling mudah dalam hidup ini adalah berbuat dosa. Kadang mulut ini, nggak usah diikuti. Kadang mulut ini ngomong seenaknya tapi nggak sadar kalau itu nyakitin ya sekian banyak orang. Ketemu, kamu kok sekarang tambah hitam ya? Itu udah nyakitin orang. Ya, kok sekarang kamu jerawatnya seperti rempeyek? Itu udah nyakitin orang. Ya. Maka yang paling mudah tadi apa? Berbuat dosa. Sekarang ada lagi. Yang paling sering dilupakan oleh kita adalah bersyukur kepada Allah. Dan yang paling indah di antara kita adalah saling memaafkan. Saling memaafkan. Saling memaafkan. Maka kata-kata yang baru saja kalian ucapkan, dihafalkan, difahami, direnungkan, kemudian dihayati. Insya Allah kamu akan sadar. Nah, pesan terakhir, karena tim musyrik sudah siap, ya, Mas, nanti lagunya apa aja, Mas? Bisa request ya? Ya, saya akan akhiri, tapi ada pesan sebelum saya akhiri. Pertama, adik-adikku, ya, pesannya, tolong diikuti kata-katanya. Teruslah belajar menjadi lebih baik. Teruslah berbuat baik kepada siapapun. Yang ketiga, teruslah berbuat baik dan jangan merasa lebih baik dari orang lain. Tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih, itu yang bisa Pak Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan berkesan untuk kalian semua. Kalau ketemu dimanapun silakan sapa saya. Yang ingin main ke rumah silakan terbuka, asal waktunya tidak ya bertabrakan dengan kegiatan saya. Yang mau konsultasi, mau melanjutkan kemana, bisa silakan ya melalui nomor WA saya. Itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Minal aidin wal faizin wal makbulin kullu amin wa antum bi khairin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ibnu Sholeh yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Kami selaku pembawa acara dan mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila ada kekurangan dalam jalannya acara, dan kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada panitia.
tambahan dari panitia kita akan berbagi topres. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat gak kira-kira nih? Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Wah keren banget ya Mbak Sinta, masih semangat. Oh salah Pok. Mau diulang lagi? Semangat pagi. Ya lumayan lah walaupun siang-siang ya. Kami ada 10 hadiah buat teman-teman SMP dan teman-teman SMK. Iya. Kebetulan kami udah nyiapin beberapa hadiah dari kami sendiri, dari tim panitia dan juga dari tim Bayu. kolaborasi bersama Bayu Telkomsel. Iya. Oke, langsung aja ya kita akan beri pertanyaan. Nanti setelah kita memberikan pertanyaan, kita akan memberikan apa ya? Clue dulu ini pertanyaan untuk SMP atau SMK. Dan cara menjawabnya angkat tangan, jangan bilang dulu. Paham? Angkat tangan, kita tunjuk baru ke depan. Jangan ngomong di situ. Nanti yang lain tahu. Itu kita anggap pertanyaannya hangus. Paham? Ya, siap ya? Siap? Siap nggak? Masih semangat nggak sih? Buat yang cowok-cowok jangan pulang dulu ya. Mungkin dari kalian ada yang mau jawab juga, dapat hadiah kan lumayan juga. Oke, langsung saja Mbak Sinta. Pertanyaan yang nomor 1 apa nih Mbak Sinta? Siapa nama Bapak Kepala Sekolah Muhammadiyah Bligo? Angkat tangan. Ini Nama pertanyaan lengkap. buat SMP. Iya. Pertanyaan buat anak SMP. Kalian- Siapa nama Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Bligo? Kalian bisa sebutkan nama serta gelarnya. Siapa yang tahu? Angkat tangan, Cung. Ayo angkat tangan. Tadi ada yang angkat Cung. tangan. Siapa nih? Mau maju, Pok? Ayo nggak apa-apa. Kalau salah itu wajar. Yang penting udah berani mencoba. Ayo. Siapa nama kepala sekolah SMK Muhammadiyah Bligo? Ada yang tahu dari SMP? Cung. Atau mau dilempar ke anak SMK aja? Gimana? Dari teman-teman SMP ada yang mau maju ke depan kan nih buat dapatin hadiah? Ada nggak kira-kira? Ayo cuman angkat tangan ke depan jawab dan udah dapat hadiah kan Lengkap seneng dengan banget. gelarnya ya. Tahu nggak? SMP tak beri satu kesempatan lagi yang dari SMP. Siapa nama Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Bligo? Ayo maju-maju jangan malu-malu. Ada nggak nih teman-teman nggak dari apa-apa. yang SMP? Maju, Pak. Sini. Ayo nggak apa-apa adiknya. Ayo. Ayo nggak Ayo apa-apa maju, sini. cepet. Selak duhur ini, selak duhur. Aku sambar ini. Lewatnya dari mana ya?